Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dea Aflaha, Nurahayu, dan juga Muhammad Ersatya ingin memberitahu teman-teman tentang investasi non-real. Tapi sebelum masuk ke investasi non-real, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa arti dari investasi itu sendiri. Investasi adalah suatu kegiatan menyimpan atau penanaman modal dengan periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, investasi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu investasi real dan juga non-real. Investasi real itu menginvestasikan terhadap material atau yang bisa kita lihat secara bentuk. Sedangkan investasi non-real itu lebih kepada investasi pada sektor keuangan. Investasi non-real itu adalah investasi di produk-produk pasar keuangan dan juga turunan yang lebih tidak terlihat secara fisik, misalnya saham atau obligasi. Dengan kata lain, investasi non-real atau investasi keuangan adalah menanamkan dana pada surat berharga atau financial asset yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Investasi non-real itu memiliki contoh seperti saham, obligasi, deposito, dan asuransi. Kita masuk ke keuntungan investasi non-real. Keuntungannya adalah menghasilkan uang, melindungi kekayaan, menambah modal, dan juga persiapan pensiun dini. Baiklah, kita pindah ke pasar modal nih. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal adalah pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli atau kegiatan terkait lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar modal juga memiliki fungsi loh. Fungsi utamanya adalah untuk perekonomian negara. Instrumen yang perlu kita ketahui tentang pasar modal ada 4, yaitu SBIS atau Sertifikat Bank Nasional Syariah, kedua repo, repurchase agreement, ketiga itu SBSN, surat berharga syariah negara, dan yang keempat itu deposito syariah. Pasar modal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kemudahan dalam bertransaksi secara online. Yang kedua, berjangka waktu panjang. Ketiga, potensi keuangan lebih besar daripada investasi lainnya. Keempat, tawaran keuangan dari dividen dan capital gain. Kelima, mudah dijual belikan. Dan kekurangannya adalah 1. Turunnya harga di pasar menimbulkan kerugian saat penjualan atau capital loss. Yang kedua, itu resiko bisnis saat perusahaan merugi dan tidak membagikan dividen. Pasar uang. Pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan, bukan bank yang memiliki tujuan, untuk mengalokasikan tabungan secara efisien bagi pemakainya, baik bagi pihak penjual, pembeli, maupun pihak perantara. Instrumen yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Yang kedua ada repo, yaitu repurchase agreement. Yang ketiga ada SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Yang keempat ada PUAS, yaitu pasar uang antar bank syariah. Kelebihan dan kekurangan berinvestasi di pasar uang. Kelebihannya adalah 1. Memberi pinjaman jangka pendek. Yang kedua, memanfaatkan uang agar produktif. Yang ketiga, mendukung kemajuan usaha dan perekonomian. Yang keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar oleh BI. Adapun kekurangan yaitu 1. Resiko gagal bayar atau peminjam tidak membayar saat jatuh tempo. Yang kedua ada inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Yang ketiga ada likuiditas rendah karena waktu penjualan tidak sesuai yang diharapkan. Terima kasih.